Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Marsala Anggreni. Aku seorang mahasiswi di Universitas Gunadarma jurusan Ilmu Komunikasi. Dan pada kesempatan kali ini aku mau memberi sedikit penjelasan, memberi sedikit pemaparan mengenai dasar-dasar dari komunikasi, mulai dari pengertiannya, jenis-jenisnya, dan fungsi serta tujuannya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke videonya. Nah teman-teman, kita langsung aja nih ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari komunikasi. Nah, pengertian dari komunikasi ini tuh banyak gitu ya pengertiannya, tapi di video kali ini aku mau ngambil satu kutipan dari salah satu ahli yang cukup terkenal di dunia komunikasi, yaitu Harold Lasswell. Nah, Lasswell mengungkapkan bahwa komunikasi itu ialah who says what in which channel to whom with what effect, atau siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui apa, kepada siapa, dan apa pengaruhnya. Bingung nggak? Kita breakdown satu-satu. Yang pertama itu adalah komunikator. Nah, komunikator itu adalah orang yang menyampaikan suatu pesan. Nah, komunikator ini harus menyampaikan pesan secara jelas dan efektif karena komunikator adalah kunci agar pesan tersampaikan dengan baik. Nah, contoh pengaplikasiannya pada video kali ini itu seorang komunikator ini adalah aku, ya kan? Aku yang menyampaikan suatu informasi dan pesan kepada kalian. Yang kedua itu adalah pesan. Pesan itu berupa ide, informasi, atau berita yang disampaikan oleh komunikator. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih, kalau pesan itu tuh dibagi menjadi 3, yaitu pesan informatif, yaitu berisi pesan yang berisi keterangan, gambar, atau suatu informasi. Lalu yang kedua, pesan persuasif, yaitu pesan yang bersifatnya untuk membujuk, dan pesan koersif. Pesan koersif ini kebalikan dari persuasif. Kalau persuasif itu untuk membujuk, dan kalau koersif ini untuk memaksa. Dan pengaplikasiannya pada video kali ini tuh aku menyampaikan pesan berupa materi dari dasar-dasar komunikasi. Yang ketiga, oke teman-teman, yang ketiga itu adalah channel atau media. Media ini adalah sarana atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Nah, pemilihan media ini tuh bisa kita lihat dari bagaimana sifat, jenis, dan bentuk dari pesan itu sendiri. Nah, teman-teman, media itu tuh dibagi menjadi 2 loh. Ada media personal, yaitu media yang kita gunakan oleh diri kita sendiri. Contohnya itu seperti kita chattingan dengan teman kita lewat WhatsApp, telepon WhatsApp, Line, email, atau sebagainya. Lalu yang kedua itu adalah media massa. Media massa adalah media komunikasi yang mengkomunikasikan pesan kepada masyarakat luas atau khalayak. Contohnya itu seperti televisi, koran, majalah, dan radio. Nah, contoh pengaplikasiannya pada video kali ini tuh medianya itu adalah media massa, yaitu platform YouTube. Karena kalau YouTube itu kan ditontonnya oleh banyak orang ya, oleh masyarakat luas. Nah, makanya YouTube adalah termasuk salah satu media massa. Yang keempat, oke teman-teman, yang keempat itu adalah komunikan. Nah, komunikan ini adalah orang yang menerima pesan. Beda ya, kalau misalkan komunikator itu kan orang yang menyampaikan. Nah, kalau orang yang menerima pesan itu disebut komunikan. Komunikan itu adalah pihak yang menjadi sasaran dari komunikasi. Seorang komunikan harus bisa memperhatikan apa yang disampaikan oleh komunikator. Nah, jadi jangan cuma komunikatornya aja nih yang harus berbicara dengan jelas, efektif agar tersampaikan. Nah, tapi komunikator juga harus punya tanggung jawab untuk memperhatikan apa yang dibicarakan oleh komunikator. Jadi, masing-masing punya tanggung jawab yang berbeda-beda. Nah, contoh aplikasinya pada video kali ini yang dimaksud komunikan itu adalah kalian nih, para penonton video dan para penonton channel YouTube aku. Yang terakhir atau yang keenam itu adalah efek atau feedback atau umpan balik. Feedback ini merupakan respon dari komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Feedback ini menjadi penentu apakah komunikasi ini berjalan dengan baik dan apakah tujuan dari komunikasi ini tuh tercapai atau tidak. Oke teman-teman, itu tadi pengertian dari komunikasi. Pada paham kan? Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi itu ialah proses interaksi antara komunikator dengan komunikan untuk menyampaikan sebuah pesan atau informasi. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu jenis-jenis dari komunikasi. Jenis-jenis dari komunikasi ini tuh banyak ya, banyak banget. Tapi pada video kali ini aku mau membahas 5 aja komunikasi jenis-jenisnya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu dari ruang lingkup yang paling kecil, yaitu komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri. Jadi komunikasi dengan diri kita kepada diri kita. Dan menurut pakar nih, aku dapat dari DeVito tahun 1997, komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri yang bertujuan untuk berpikir, melakukan penalaran, dan menganalisa atau merenung.
Nah, pasti kalian pernah kan ngomong sendiri nih di kaca kayak, aduh aku cantik banget, atau enggak kayak, aduh aku tuh lagi jerawatan kayak gitu-gitu. Atau mungkin kalian pernah lagi ngerjain tugas terus kayak, aduh ini kok susah banget ya, kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh termaksud salah satu contoh komunikasi intrapersonal, komunikasi dengan diri kalian kepada diri kalian sendiri. Yang kedua yaitu komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi dengan dua orang atau lebih. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang paling banyak digunakan oleh manusia dalam berkehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena pasti dalam setiap harinya tuh kita pasti ngobrol sama orang tua kita, teman kita, tetangga kita, pacar, kalau misalkan yang punya. Terus juga bisa antara komunikasi dengan orang tua dan anak, guru dan siswa, penjual dan pedagang, dan lain-lain. Itu salah satu termasuk contoh komunikasi interpersonal. Yang ketiga yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok menurut Deddy Mulyana adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi komunikasi kelompok adalah komunikasi dalam suatu kelompok atau organisasi. Nah, contohnya itu tuh pasti mungkin teman-teman ada yang pernah ikut organisasi di sekolah, OSIS, atau ikut Karang Taruna, atau teman-teman yang kuliah pernah ikut himpunan komunitas atau BEM. Nah, itu termasuk salah satu komunikasi kelompok. Karena dalam setiap kelompok itu pasti kalian mengkomunikasikan sesuatu dengan tujuan untuk tercapainya tujuan bersama. Nah, yang keempat itu adalah komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi memanfaatkan saluran media, baik itu cetak atau elektronik, untuk menyampaikan pesannya dan ditujukan kepada masyarakat luas. Contohnya, misalkan pemerintah sedang mau menginformasikan terkait dengan vaksinasi COVID-19. Maka pesan itu disampaikan kepada masyarakat melalui saluran media seperti televisi. Nah, itu contoh dari komunikasi massa. Yang kelima dan yang terakhir adalah komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda kebudayaannya seperti suku, etnik, ras, dan bangsa. Contohnya itu misalkan kalian sedang ngobrol nih sama teman kalian yang berbeda kebudayaannya, berbeda sukunya, dan atau juga mungkin kalian sedang dapat kesempatan untuk mengisi seminar di daerah pedalaman yang latar belakang budayanya tuh beda banget gitu sama kalian. Nah, itu termasuk contoh dari komunikasi antar budaya. Oke teman-teman, itu tadi jenis-jenis dari komunikasi. Sekarang kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu fungsi dan tujuan komunikasi. Kita mulai ke fungsi dulu. Fungsi komunikasi ini tuh banyak banget ya, dan aku tuh mengambil beberapa aja, yaitu komunikasi berfungsi sebagai alat kendali, sebagai alat motivasi, sebagai ungkapan emosional, dan tentunya sebagai alat komunikasi. Lalu untuk tujuannya, pada dasarnya komunikasi ini tuh bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau informasi kepada orang lain sehingga dapat mempengaruhi pemikiran, mengubah sikap, dan mendorong orang lain untuk melakukan hal tertentu. Tujuan dari komunikasi ini tuh sangat penting ya, terutama dalam proses sosialisasi, karena kita kan manusia sebagai makhluk sosial. Otomatis kita membutuhkan bantuan dari orang lain, saran dari orang lain, dan hubungan dengan orang lain. Nah, maka dari itu komunikasi itu penting untuk berkehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Semoga video kali itu bisa membantu teman-teman mungkin untuk mengerjakan tugas sebagai penambah wawasan, atau mungkin bisa menjadi referensi nih bagi teman-teman yang baru mau masuk kuliah, terus punya ketertarikan untuk masuk program studi ilmu komunikasi. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau misalkan kalian mau request untuk next pembahasannya apalagi ya terkait dengan komunikasi, bisa langsung komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Aku Marcel Anggreni, pamit, dadah!